Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Alatas dari absen 25 dari kelas 11 B2B. Di sini saya akan membuat video untuk pengayaan mata pelajaran biologi semester 1 tahun 2023. Nah, jadi sistem pencernaan itu merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan itu menjadi nutrisi yang diserap tubuh. Nah, sistem pencernaan manusia ini dimulai dari mulut dan nanti berakhir di anus. Untuk mempelajari bagian-bagian dan fungsinya sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu membaca ulasan dan melihat gambar-gambar sistem pencernaan yang nanti akan saya tampilkan. Nah, dalam setiap bagian di sistem pencernaan manusia itu terjadi gerakan yang penting untuk meneruskan makanan dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, di sini beberapa bagian lengkap dari sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Di mulut itu terjadi proses pengunyahan, kemudian ada tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus yang akan terjadi gerakan peristaltik. Kemudian ada lambung, yaitu otot atas lambung akan terjadi relaksasi agar makanan bisa masuk. Kemudian otot bawah lambung mencampur makanan dengan zat pencernaan. Lalu ada usus halus yang juga gerakan peristaltik dan usus besar yaitu gerakan peristaltik juga. Nah, yang pertama di sini ada mulut. Bagian mulut ini merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan mulut ini dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur itu membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada tenggorokan atau faring dan esofagus yaitu kerongkongan. Di tenggorokan atau faring ini adalah saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut itu masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung di sini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus ini juga terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersedak. Nah, pada dinding kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas-remas yang mendorong makanan itu menuju ke dalam lambung. Kemudian ada lambung. Nah, lambung ini merupakan organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding yang berotot. Di lambung ini terjadilah sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Yang pertama ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Di bagian lambung ini juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini enzim lambung ini terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Kemudian renin, enzim untuk menggumpalkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin. Kemudian yang ketiga ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian lipase gastrik atau lipase, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, setelah melalui proses sistem pencernaan lambung tadi, lambung perlahan-lahan meneruskan ke usus halus dengan gerakan peristaltiknya, jadi mengalir lagi ke usus halus. Nah, sekarang di usus halus ini penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada
Usus halus. Usus halus itu adalah sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 720 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Duodenum atau usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Jejunum atau usus kosong ini permukaan usus kosong yang terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi, atau kalau ukuran mikroskopisnya itu disebut mikrofili. Fungsi utama villi ini adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Nah, hampir 90% penyerapan nutrisi ini terjadi di bagian usus halus ini yang selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam, empedu, air, elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus juga mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lain. Sisa yang berupa limbah diteruskan lagi ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Nah, selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein tadi, protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan kemudian meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin ini adalah hormon utama dalam tubuh untuk memetabolisme gula. Kemudian ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau bahan yang beracun di dalam tubuh. Kemudian ada kantong empedu. Kantong empedu sendiri berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari dari usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Kemudian ada usus besar yang sebelumnya kita jelaskan di usus halus. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu kemudian disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Nah, kemudian ada rektum dan anus. Rektum dan anus ini sisa isi usus besar yang telah menjadi feses yang kemudian dikesalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, saat rektum ini sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita semua merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses juga nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Baik, saya rasa itu adalah sedikit penjelasan dan materi mengenai sistem pencernaan dan penyerapan zat sisa makanan pada tubuh manusia. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.